Saya Erlan Deni Saputra, Camat Kota Agung Kabupaten Tanggamus mengucapkan Selamat Hari Sumpah Pemuda yang ke-93 tahun. Kami, pemuda dan pemudi Kecamatan Kota Agung, siap menjaga kebersihan lingkungan. Kami, pemuda dan pemudi Kecamatan Kota Agung, siap berjuang mengolah sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Dan kami, seluruh pemuda-pemudi Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus akan selalu berjuang demi Kabupaten Tanggamus bebas dari sampah. Jagalah kebersihan dan manfaatkan sampah menjadi hal yang berguna demi Indonesia. Namaku Bella Safira. Aku adalah seorang siswi sekolah menengah atas. Dan sekolahku adalah salah satu sekolah unggulan di daerahku. Teman-temanku kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga berada yang mempunyai kedudukan dan martabat yang tinggi. Sementara aku adalah seorang anak dari seorang ayah yang hanya bekerja sebagai petugas kebersihan. Yang itu pun penghasilannya sangat jauh dari apa yang bisa diharapkan. Sementara kakakku yang memiliki keterbatasan mental tak pernah mengeluh dalam membantu pekerjaan ayah. Suatu hari, saat ayahku datang bersama kakakku dengan mengendarai kendaraan sampahnya ke sekolahanku, teman-temanku terkejut dan meledek serta menertawakanku. Yang saat mereka tahu kalau petugas kebersihan itu adalah ayah dan kakakku. Aku marah bercampur kesal serta malu di hadapan teman-temanku. Aku pun lalu meninggalkan mereka. Sementara ayah hanya diam dalam kebingungannya dan meneruskan pekerjaannya. Yang setelah itu ayah terdiam di kursi kendaraannya. Sesampainya di rumah, dengan masih bercampur kesal, aku langsung masuk ke dalam rumah tanpa menghiraukan ibuku yang sudah menyambutku dan hendak memberikan doa untukku. Ibuku pun bingung dan bertanya-tanya, ada apa denganku? Ibu lalu menghampiri kamarku dan bertanya kenapa sikapku berubah tidak seperti biasanya. Lalu dengan kesalnya aku menceritakan semuanya tentang kejadian di sekolah. Dan ibuku terkejut, lalu menasehatiku kalau keputusan yang aku ambil itu tidak baik. Dan aku pun bertambah kesal dan pergi meninggalkan ibu. Keesokan harinya, di bank sampah Laskar Pelangi milik program Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, tempat penampungan sampah yang sudah disortir dan didaur ulang kembali menjadi sampah yang bermanfaat, ibuku menjual sampah yang sudah dikumpulkan hasil dari pekerjaan ayahku, di mana sampah itu ditimbang. Dan ibuku bersyukur
Ini adalah penjualan sampah yang kesekian kalinya dan sudah bisa diuangkan. Ibu lalu pergi dengan penuh rasa syukur. Sore harinya di teras rumah, ibuku terlihat melamun, memikirkan kejadian sewaktu berdebat denganku. Ayah datang dan bertanya kepada ibu, kenapa ibu terlihat murung? Ibu lalu menceritakan semuanya dan ayah hanya duduk terdiam, menahan sedih. Dan mereka pun terus bercerita hingga waktu sore menjelang. Keesokan harinya di sekolah, temanku datang dan memaki aku sebagai pembohong. Dan aku mengakui kesalahanku, karena dulu aku mengaku pada mereka kalau aku berasal dari keluarga berada. Mereka kesal dan memilih meninggalkan aku. Di tengah kebingunganku, Akil, sahabatku, terus berusaha mengingatkanku. Namun terlanjur, aku sudah kesal dan menuruti egoku tanpa mendengar nasihat Akil. Sementara di rumah, ibu dan ayahku tengah sibuk mensortir sampah hasil dari ayah membersihkan sampah di kompleks dan juga di jalan kota. Yang kata ayah, aku bisa sekolah dan kami bisa makan sedari dulu. Semua itu hasil dari sampah. Sampah yang dikumpulkan dan dijual kepada penampung. Siang harinya, ayah memintaku duduk bersama dan memintaku untuk jangan selalu menyalahkan mereka atas pekerjaan yang mereka jalani. Namun aku terus saja memperlihatkan egoisku dan rasa tidak hormatku. Ayah sedikit kecewa padaku. Namun ayah terus bersabar menanggapi sikap bodohku. Yang aku sendiri tidak tahu kalau pekerjaan ayah itu sungguh sangat mulia. Hari berikutnya, saat ayah bersama teman-temannya sesama pekerja kebersihan di tempat penampungan sampah, di mana datang salah satu warga yang terlihat marah karena mereka telat mengambil sampah di rumahnya. Ayah langsung mengingatkan warga itu dan meminta maaf serta memberikan alasannya kalau mereka masih bertugas mengangkat sampah agar cepat bisa dibawa ke tempat pembuangan akhir sampah. Yang setelah itu, ayah lalu duduk termenung memikirkan semuanya. Tatapannya yang sendu dan sangat jelas terlihat kesedihan di raut wajahnya. Ia terus memikirkan apa salahnya kalau ia menjadi pekerja kebersihan. Ditemani kakakku yang selalu dengan semangat terus mengambil sampah yang berserakan di jalan. Yang tak lama kemudian terlihat pengendara yang melintas dan dengan sengaja membuang sampahnya ke jalan. Ayah lalu mengambil sampah itu dan hanya bisa bersabar menghadapi ulah masyarakat yang masih juga tidak sadar akan pentingnya kebersihan. Ayah pun lalu melanjutkan tugas dengan kendaraan sampahnya. Namun, saat di tengah perjalanan, penyakit jantung ayah kumat dan ayah pun tak sadarkan diri. Sementara kakakku meloncat dan berusaha menghentikan kendaraannya hingga ayah pun jatuh dan keluar dari kursi kendaraannya.
Mengetahui itu, aku lalu duduk di samping ayah dan menangis melihat keadaan ayah. Sementara ibu hanya diam dan selalu mengingatkanku. Aku pun lalu meminta maaf atas semua kesalahan yang pernah aku lakukan. Yang setelah itu datang beberapa utusan perwakilan dari pihak kecamatan yang saat mereka mengetahui kalau ayah mendapat musibah, mereka lalu menjenguk ayah dan memberikan santunan untuk biaya pengobatan. Semua itu didasari rasa terima kasih yang mendalam, yang katanya ayahku merupakan salah satu pahlawan yang juga berjuang demi bersih dan nyamannya lingkungan Indonesia. Di ruang BK, aku bercerita pada seorang guru. Dan aku mengakui kesalahanku, mengabaikan perjuangan orang tuaku, di mana sang guru BK menasehatiku dan menjelaskan tentang sosok pahlawan, yang salah satunya adalah petugas kebersihan lingkungan, di mana mereka berusaha membersihkan sampah dan bertarung dengan aroma yang tidak sedap serta rentan akan penyakit. Di sana mereka berjuang demi lingkungan bersih dan nyaman, yang kesemua itu demi kita bebas dari sampah dan bisa hidup sehat, yang tentunya demi masyarakat Indonesia. Aku renungi semua itu, sampai aku pun lalu menemui teman-temanku dan meminta maaf atas semua kesalahanku. Saat mereka menerima maafku, Indah temanku mengajak aku dan lainnya bersama membersihkan sampah di sekolah, yang akhirnya kami pun lalu memberikannya kepada ayah yang sudah sembuh dari sakitnya, ditemani kakakku yang seperti biasa datang untuk mengambil sampah. Kami pun lalu bersalaman dengan wajah berseri dan penuh bahagia. Dan kini aku, Bella Safira, mengajak kepada seluruh kita semua masyarakat Indonesia agar kita harus juga turut berperan dalam menjaga kebersihan lingkungan, agar kita terbebas dari sampah dan mampu menciptakan budaya lingkungan bersih, aman, nyaman, dan tentunya daerah kita adalah daerah yang lestari. Selamat Hari Sumpah Pemuda yang ke-93 tahun untuk Indonesia.